Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian yang kedua dari pertemuan yang ketiga tentang sejarah perkembangan peradaban agama di Indonesia, kita akan bahas tentang peradaban agama pada masa awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kemudian Indonesia membentuk konstitusi yang disebut dengan namanya Undang-Undang Dasar 1945. Peradilan agama yang sebelumnya berlaku ya, masih dinyatakan ada dan peraturan-peraturan yang mengaturnya juga langsung dinyatakan masih berlaku. Dasarnya apa? Dasarnya pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Aturan peralihan ini fungsinya apa? Untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau ternyata peraturan yang sebelumnya kemudian badan-badan yang sudah ada tidak dinyatakan berlaku dengan undang-undang dasar ini, otomatis ada kekosongan hukum, ada kekosongan badan negara. Padahal itu sangat diperlukan dalam keberlangsungan sebuah negara. Kalau kita flashback, lembaga dan kemudian peraturan yang masih ada yang mengatur tentang peradilan agama tentunya adalah kalau lembaganya jelas lembaga peradilan agama. Ada pengadilan agama, ada kerapatan qadhi, ada kerapatan qadhi besar, ada mahkamah Islam tinggi. Nah itu seperti yang kemarin kita sampaikan pada video peradilan agama pada masa kolonial Belanda. Nah, kemudian juga Belanda membuat peraturan-peraturan tentang peradilan agama. Di antaranya ada Statblad 1882 nomor 152 dan Statblad 1937 nomor 116 dan 610. Ini khusus mengatur peradilan agama yang ada di Jawa dan Madura. Ini yang paling awal tentang peradilan agama. Yang daerah lain apa? Di luar Jawa dan Madura menggunakan apa? Menggunakan peradilan adat. Kemudian di tahun 37 juga dibentuk peradilan agama khusus di Kalimantan Selatan dan Timur dengan nama kerapatan qadhi. Ini untuk tingkat pertama, kemudian kerapatan qadhi besar untuk peradilan tingkat bandingnya. Nah, berarti sudah ada dua khusus untuk Jawa dan Madura, kemudian Kalimantan Selatan dan Timur. Wilayah Indonesia selain Jawa Madura, kemudian Kalimantan Selatan dan Timur menggunakan peradilan adat. Nah, peradilan adat itu pada akhirnya pada tahun 1957 diganti ya dasarnya apa dengan PP 45 1957. Peradilan adat diganti menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah ya. Ini khusus yang di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan dan Timur menggunakan nama pengadilan agama atau mahkamah syariah. Ini tentang sejarah peradilan agama di masa awal kemerdekaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.